Shalom, Amang Inang. Terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas adanya kesalahan teknis dari Zoom kita. Itu semua di luar pemikiran dan usaha kami, Amang Inang. Mohon kami dimaafkan atas keterlambatan ini. Tidak ada maksud yang membuat acara ini sampai begini. Mau lihat ya Parjolo. Selamat hari Minggu madita salhutna Amang Inang. Dohot sude naposo namandohoti parminggota di bagasan tikion. Tumpe dan boy hita marsaor di bagas joron itu hata. Siala namasa tikion kopit sapulsia. Gabe ikon di bagas tabe hita marsada ni roha. Mamuji pasangap tuhata. Potong malas rohata Amang Inang. Horas. Goar ni mingguta sadarion. Ima minggu pasion dung trinitatis. Topi ni mingguta. Ima mangaradoti hasadaon di tondi. Nata surat di Evangelis. Efesus 4 ayat 1:1 manang di 2 Musa 10 ayat 11 saat rodi 10. Tapuk kama parsaurata do tuata di parminggota di bagasan tikion. Marende mahitasian bukuende nomor 565 ayat 1:2 las rohaku lau mamuji. Di ayat paduahon Rab jongjong mahita Amang Inang di bagas tabe. Marhite-hite goarni dia bata ama. Goarni anakna. Tuhan Yesus Kristus. Goarni tondi porbadia. Natu mo palangit do tanon. Amen. Parangehon hamuma natamadi Tuhani.
Marguru tusandok lomo ni rohana, maparbuehon parbue marhite-hite salut ulaon nadenggan, oloi hamuma jahoba marhite-hite las niroa, robema hamu tujolona, marhite-hite olop-olop, kaendeon ma haleluya toluhali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Tangihon hamuma patik ni debata, dan yenet sian patik paduahon, yohot lapatanna. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, jala dan jadi sumanonmu, manang ahan na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang gotunggabe si sombaon, manang si oloan.
Dia do lapatan ni ondo. Ikon dia diari rohata debata. Gala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi ibana marsomba tu sombaon. Manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani. Gala dan jadi oloan begu. Manang ulupuon ni hadatuon. Kaladang jadi pos roha. Di ugasan homitan ki. Ido sahatna. Atau. Rap mangidogogo mahitas yang kuata debata. Laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata. Sai pargogoy mahami. Mangulahon na humbatu patik ni. Amin. Marinde mahitas yang kidung jemaat nomor 30 ayat sada. Suaramu kudengar. Laos jongjong mahita. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Tatopoti madosatan na godangi. Tuatopan ni debata. Tapaunduk marohata. Martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami dari panua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Kuparhatutu jala hutopoti hami do dosa dot pangalosion nami. Nagodangi di jolom. Tatap mahami marite-hite asi ni roham. Jala sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak aholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata. Taringot tu sahasesaan ni dosa. Para siroha jalapan dengan bahasa do Jahoba. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dan dibahen tuita hombar tuakka dosata. Jaladang dibaloson tuita hombar tuakka hajatota. Songon asi ni rohani amana mida akka anakna. Asi ni rohani Jahoba. Diakka na makajari ibana. Hasangapon madi debatana di ginjang. Amin. Marindi mahita
siang kidung jemaat nomor 30 ayat 3, ku diberi belas kasihan. Ini tetap tengah hukumanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihanmu, rukunlah aku dan engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Tajaha mahatani tuata turpuni ari mingguon nani enet sian epistel 2 Musa 10 ayat 10 sada saat rodi ayat 10 lalu. Tajaha ma margati sorin. Dungi minna Jahoba matu si Musa songonon. Nung nga hubege parumutunguton ni halak Israel, dok matu na sida songonon, marhira bodari panganan muna majuhut, dalam manugot nai butongan hamu mangan sagu-sagu, asatung di boto hamu, ahu do Jahoba de batamunai. Jadi dumbudari Roma marhulalan akalote tung ditutup do parsaurani jalan menugot nai marpeahan nambur humaliang parsaurani. Jadi dung manaik naburi namarpeahani, idama adong mararak di sisik ni halongonani songon batu ni botik na tata met na dohot hibulna. Jadi tung diida halak Israel akka didok bema tudonganna manhu ahadoi ima maksudna. Aidang dipoto nasida manang ahai. Alai minasi Musa matu nasida ima sagu-sagu nani lehon ni Jahoba tuhamu bahen si panganon. Utima hata tinanahon ni Jahoba, papungahamu siani ganuk marguru tu tukna panganon na sasasolup sahalap marguru tu bilangan ni torop muna ganuk membuat marguru tu isi ni udung-udung nabe. Jadi di bahin halak Israel masomani adong napapungu godang adong napapungu otik. Alai dung disolupi gabendang adong lobian na papungu godang jaladang hurangan na papungu otik ganuk marguru tu na tarpangaca di papungu na sida. Olat nido sahat na matu ado halak na tumanggingon hatani di bata jalan na peopsa. Amin. Marinde mahita siang bukuende nomor 706 ayat 3 udang ni pas-paswi laos jongjong mahita. Dangdung mansohon pasami saliling ngoluki umat tutong puji yokin
Tahatidakon maha persiautai, songon na hatidakon ni dongata sa persiaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, nasa sadai. Iman na tinuruhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang sohabuguan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhumon ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat kubanuatoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamon ni debata Jehovah amanai, pargogo na sohatu dosa ni, di sima ibana, pai mamula sogo tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan abadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dia tai na mandok, mula mangolu do sogot daging ni hala na mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Marende mahita, sian buku ende, nomor 650, ayat sada, di pasada holong nai. Tapi gima amang inang, titing namasa di huriata di bagasan sa mingguon. Minggu Pasion dung Trinitatis, tanggal 1 Agustus 2021. Topik ni mingguta, ima mangaradoti hasadaan ni tondi. Titing parjolo, sermon amat. Dipatupa di hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, mulai pukul 10.30 WIB. Nats firman Tuhan dibuat sian Matius 8 ayat 20-1-34. Nani uluh ni amang pendeta Eben Simajuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Titik paduahon, sermon lansia. Dipatupa di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nats firman Tuhan dibuat sian Lukas 10 ayat 30 saat rodi 30. Nani ulun ni amang pendeta Eben Sumajuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Titik patoluhon, sermon perempuan. Dipatupa di hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 mulai pukul siawit pagi. Nats firman Tuhan dibuat sian Heber 10 ayat 24-25. Nani ulun ni amang pendeta Eben Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Titik paupathon, sermon na posobulung. Dipatupa di hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 mulai pukul 10.30 WIB. Nats firman Tuhan diambil dari Roma 6 ayat 18 sampai dengan 23. Nani ulun ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Titik palimahon, sermon guru-guru sekolah minggu. Dipatupa di hari Jumat tanggal 6 Agustus mulai pukul 20 WIB. Nani uluan ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Titik paunopon, kelas katehisasi. Dipatupa di hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 mulai pukul 8 WIB pagi. Niuluhoni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom.
Titing Papi Tuhon. Bisa sambut Pendeta Resort. Di hari Minggu tanggal 15 Agustus 2020 sada, di Patupa Nihuriata do acara bisa sambut siang pendeta Eben Siardo Simajuntak MTH, napindah tugas gabi pandita HKBP Resort, Tonguan Pematang Siantar Distrik 5 Sumatera Timur. Jalan gabi pandita Resort di Huriata, HKBP Kebayoran Lama, Ima Amang Pendeta Jepri Sitindaon MTH. Napindah sian HKBP Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Tabuan ma ditanyangta, asadinggan merdalan ulaun bisa sambut ni uluan ni Huriata HKBP Kebayoran Lama. Titing Pawaluhon, penggalangan dana. Dewan Diakonia do Dewan Marturia ni Huriata, naik patupahon penggalangan dana. Lau mengisi kekurangan kas dana Diakonia, ima lau mengurupi akar wasta nahona musibah pandemi COVID-19. Jala patupau ni Huriata do melanjutkan program bantuan ni ruas ni Huriata na mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat dampak pandemi COVID-19. Program bantuan on nunga dipatupa di tahun 2026 salpu. Jalan yang dilanjutkan musai di tahun 2020 sadaon. Saya anggiat matuhatta dengan bahasa manupahi aka pasu-pasu sesudah ruas ni Huriata. Tabuan ma ditanyangta asa dengan mardalan ulawan ni. Titing pasiahon, doa pemulihan. Seksi jening marturia ni Huriata, patupahon tanyang pasu-pasu tuak karuasta nomor Said. Alani COVID sapusia, setiap hari Sabtu mulai pukul 17 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Jom. Titik pasapuluhon turnamen NHKBP. Dalam rangka perhelatan HKBP Petukangan Jakarta Selatan, NHKBP Kebayoran Lama do mengihutkan acara turnamen e-sport atau pertandingan online. Nah di hari Sabtu Natuari tanggal 31 Juli 2020 sada. Songonima amang inang, naung hujaon hami titing tutonga-tongata, naso hujaon hami siang joloon, boy mata peyut-yut di warta jemaat, na adong di bajar tabe, naung di pasahat situa bajar, tuhi tabe, horas. Parende mahitas yang bukuende nomor 650 ayat sada di pasada holong naik. Di pasada holong naik, saluhut na porseyai, natarjol tu sada pakirim mohani, sebab daging ni Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 4, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil
berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan adalah kerinduan setiap orang untuk membangun kebersamaan. Gereja dipanggil untuk membawa damai bagi dunia. Namun sangat disayangkan, banyak sekali konflik terjadi di tengah-tengah gereja, bahkan tidak sedikit konflik berujung kepada perpecahan. Kondisi seperti inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Rasul Paulus terjadi dalam jemaat yang dilayaninya, yaitu jemaat Efesus, yang jemaatnya berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Atau orang-orang Yahudi katakan, orang non-Yahudi itu adalah sebagai orang-orang kafir. Karena itu dalam nats ini Rasul Paulus hendak menjelaskan bahwa setiap orang yang telah percaya, setiap orang yang telah menerima Kristus dalam hidupnya, atau setiap orang Kristen hendaknya menghidupi panggilannya layaknya sebagai orang percaya. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan kata berpadanan dengan panggilan. Pada ayat 1 tadi kita lihat di sana. Dikatakan pada ayat 1, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sehingga panggilan menjadi seorang Kristen tidak hanya sebatas pada status, tetapi harus menghidupi panggilan itu dengan kesungguhan. Artinya, bagaimana kita sebagai orang Kristen menunjukkan sikap hidup sebagai Kristen? Tidak hanya kekristenan itu sebagai identitas, atau seperti dikatakan tadi sebagai status. Dikatakan Kristen, tapi sikap hidupnya tidak menunjukkan sebagai orang Kristen. Dia pakai mungkin simbol-simbol sebagai orang Kristen, menunjukkan dia sebagai orang Kristen. Apalagi sekarang ini, dia pakai itu kalung salib mungkin, ya, atau mungkin di rumahnya dengan berbagai aksesoris-aksesoris yang memberikan simbol
menandakan dia sebagai Kristen. Atau mungkin gambar-gambar Tuhan Yesus. Atau mungkin juga dengan ayat-ayat Alkitab, dia pajangkan di rumah tersebut, tapi sikap hidup penghuni rumah tersebut tidak menunjukkan sebagai sikap seorang Kristen. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan hari ini. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Dan contoh nyata dari panggilan itu adalah dalam diri Rasul Paulus sendiri. Kita tahu sebelum Rasul Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, dia melawan Tuhan Yesus dengan menganiaya pengikut Yesus. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dasar hidupnya adalah kehendak Tuhan. Dia meninggalkan semua kehidupan lamanya. Dia bertobat dari kehidupan lamanya. Dan dia hidup di dalam Kristus. Dalam sikap hidupnya, dalam perbuatannya, dan juga dalam segala persekutuan dan pekerjaannya. Itu boleh kita lihat dalam kesaksian Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu dikatakan Galatia 2 ayat 20. Karena itu saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah tutur kata kita, tingkah laku kita, pikiran kita sepadan dengan panggilan itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini menyuarakan memelihara kesatuan roh. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan mengeraduti hasadaon nitodi, memelihara kesatuan roh. Melalui topik minggu hari ini memanggil kita. Yang pertama, melalui Roh Kudus kita dipanggil menjadi satu tubuh dalam Kristus. Rasul Paulus menggambarkan kesatuan persekutuan orang Kristen itu digambarkan sebagai tubuh Kristus. Itu boleh kita lihat tadi pada ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Digambarkan sebagai tubuh Kristus, di mana kita semua adalah anggota tubuh itu, dan Kristus adalah kepala dari tubuh itu. Kita boleh bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang namanya satu tubuh, ya, yang namanya satu tubuh, di dalam tubuh itu ada anggota-anggota tubuh kita, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, dan lain sebagainya. Dalam anggota tubuh itu, jikalau salah satu anggota tubuh itu merasa kesakitan, pasti anggota tubuh lainnya juga akan merasakan kesakitan tersebut. Itulah yang dinamakan serasa sepenanggungan.
Serasa sepenanggungan. Apa yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain, dirasakan oleh anggota tubuh yang satu. Apa yang dirasakan oleh jemaat, oleh orang lain, kita ikut merasakan. Seperti tadi, serasa sepenanggungan. Rap marsaulihun, molomasa parsaulian, rap manean, ujung masa sitaunun. Itu makanya dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan kita menangis orang bersukacita, ya. Jangan kita benci dengan orang yang bersukacita. Jangan kita marah dengan orang yang bersukacita, ya. Jangan kita iri dengan orang yang bersukacita. Tapi bagaimana kita ikut merasakan sukacitanya? Dan bagaimana kita merasakan orang yang menangis, kita ikut menangis. Orang menangis, kita tertawa. Orang menangis, kita senang. Orang menangis, kita merasa bahagia. Ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tidak seperti itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis, serasa sepenanggungan di dalam satu tubuh Kristus. Saudara-saudara, kita sekarang sedang menghadapi masa-masa sulit, secara khusus pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan melanda juga beberapa dunia ini. Beberapa negara. Secara khusus buat ya jemaat kita banyak yang terpapar dan banyak yang terdampak dari COVID-19 tersebut. Nah, lalu bagaimana kita? Bagaimana kita ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang terdampak dan terpapar tadi? Bagaimana saya sebagai anggota tubuh Kristus itu, saya juga merasakan penderitaannya. Saya juga bisa merasakan apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami pada saat ini. Itu makanya tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui warta jemaat kita telah dihimbau. Apa yang boleh kita perbuat untuk menolong saudara-saudara kita tadi, ya, yang terdampak, yang terpapar COVID-19, ya, mereka sakit, dirawat di rumah sakit, atau mungkin dirawat di rumah isolasi. Apa yang boleh kita perbuat? Dari apa yang telah kita terima dari Tuhan, bukan masalah besar, bukan masalah ukuran besar atau banyak. Tapi orang yang serasa sepenanggungan, dia bisa merasakan walaupun mungkin justru dia merasakan juga dari kekurangannya. Dia mau peduli, dia mau memberi kepada orang lain. Kita memberi bukan dari kelimpahan kita. Kita memberi bukan dari kelebihan kita. Tapi justru dengan segala keberadaan kita, bahkan juga dari kekurangan kita juga, kita diajak untuk peduli, seperasaan, sepenanggungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh itu tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Tidak bisa dikatakan seandainya tangan kita mungkin terluka karena pisau, hanya tangan itu yang merasa sakit, tapi seluruh tubuh kita. Mata kita mungkin terasa sakit, bukan hanya mata yang merasakan itu, tapi juga seluruh tubuh kita merasakan itu dengan gangguan, ya, sakit yang ada di mata kita. Sehingga kita mungkin juga aktivitas kita juga tidak berjalan seperti biasanya dengan baik. Demikianlah kehidupan persekutuan satu tubuh di dalam tubuh Kristus itu.
Yang kedua, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini, dengan topik minggu kita tersebut, kita dipanggil untuk saling membangun, saling melengkapi di dalam kerendahan hati. Boleh kita lihat tadi pada ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita dipanggil dari perbedaan. Ya, saudara-saudara, kita dipanggil dari perbedaan, bukan dari persamaan. Kita dipersatukan dalam Kristus dari perbedaan, bukan dari persamaan. Dan kita bukan harus sama. Coba kita bayangkan Bapak Ibu kalau kita sama, ya, sama-sama perempuan semua atau sama-sama laki-laki, ya. Coba kita bayangkan apa yang terjadi kita jika semuanya sama. Nah, tapi kita lihat tadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita dipersatukan, kita dipanggil dari perbedaan, dari latar belakang yang berbeda. Kita boleh berbeda cara berpikir, ya, berbeda pendapat, berbeda marga, berbeda suku, ya, berbeda ras, berbeda agama, bahkan juga mungkin berbeda gereja. Tapi dalam perbedaan itu bukan saatnya lagi kita sekarang saling menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain. Janganlah perbedaan itu menjadi pemecah bagi kita. Perbedaan di antara kita bukan menjadi pemisah. Perbedaan di antara kita bukan berarti kita tidak sejalan dalam tujuan yang baik, dalam tujuan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau saya katakan tadi, tidak waktunya lagi kita saling menjelek-jelekkan. Kita merasa satu di dalam tubuh Kristus tersebut. Lagi sekarang kalau kita lihat, ya, perbedaan agama dan juga perbedaan gereja. Kita lihat sekarang ini, kadang-kadang juga kita tidak sadar, misalnya kita berbicara, sering kita mungkin mengatakan, ya dalam pembicaraan kita, untuk menceritakan sesuatu mungkin dengan pelayanan kita, kita katakan, pendeta kami, sintua kami, atau sintuaku, pendetaku. Oh tidak, kita harus meneruskan pendeta kita, sintua kita, jemaat kita. Walaupun mungkin kita berbeda, ya mungkin Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Jemaat HKBP Kebayoran Baru, ya pendeta HKBP Kebayoran Lama, pendeta HKBP Kebayoran Baru, ya kita harus katakan jemaat kita, bukan jemaatku, ya bukan jemaat kami. Nah, artinya kita satu dalam tubuh Kristus itu. Kita sama-sama memiliki jemaat itu. Kita sama-sama memiliki, kalau kita katakan tadi, perhaladunya, majelisnya, ya, pendetanya juga. Sama-sama pelayan di tengah-tengah HKBP. Sama-sama jemaat HKBP. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, dengan perbedaan itu mari kita saling membangun, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Saling membangun, ya, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah dinamika kehidupan. Harus berbeda. Ibaratnya seperti bunga, ya bunga itu indah jika dengan berbagai warna. Ya kalau dia hanya satu warna putih mungkin, atau hanya merah mungkin, atau hanya kuning, ya akan kurang keindahannya. Tapi jika berbagai warna kita lihat, ya aneka warna di taman bunga, warna-warna bunga itu akan semakin memperindah ya taman itu. Demikianlah kehidupan kita. Jangan perbedaan itu menjadi pemisah, menjadi pemecah,
dalam persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga yang mau kita lihat dari firman Tuhan, kepada kita dianugerahkan berbagai karunia atau talenta untuk dapat saling melengkapi. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan tadi pada ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, diberikan kasih karunia yang berbeda. Masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, keberagaman itu bukan untuk menonjolkan diri kita, tapi sebagai dasar kekuatan kita untuk membangun, ya, untuk membangun dan juga untuk menopang, untuk melengkapi, untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus tersebut. Kalau mungkin sumurung, ya, saya katakan dalam bahasa Batak, sumurung kita siandongatta. Kita mungkin lebih dari orang lain, ya, berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lebih dari orang lain. Bagaimana hasurungotai, ya, lebih kelebihan kita itu tadi bukan untuk menonjolkan diri, ya, tapi itu adalah untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus tadi, memelihara, merawat kesatuan tubuh Kristus tadi, yaitu dengan kerendahan hati kita mau melengkapi, mau saling menerima antara yang satu dengan yang lain, menopang di dalam segala kelemahan, kekurangan antara yang satu dengan yang lain. Makanya dikatakan tadi seperti pada ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati. Jadi rendah hati. Kesatuan itu bisa kita pelihara, kita rawat jika di dalamnya kita jumpai, kita temukan kerendahan hati. Kita mau merendahkan hati kita bagi orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Sehingga terciptalah tadi dengan kerendahan hati kita, dari segala kelebihan, hasurungan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita boleh berbagi, kita boleh memberi, ya, kita boleh menopang orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau demikian halnya yang telah tercipta dalam kehidupan kita, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, yaitu kesatuan jemaat dan karunia-karunia yang berbeda tersebut, ya, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda tersebut, kita boleh memakai semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang harum bagi Tuhan, dan menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga sukacita bagi diri kita sendiri. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, menyapa kehidupan kami, menyapa kesatuan tubuh Kristus, yaitu kami orang-orang yang telah Engkau panggil di dalam tubuh Kristus tersebut. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan, mengingatkan kami senantiasa bagaimana kami memelihara kesatuan roh itu dalam satu roh, yaitu Roh Kudus yang telah diberikan oleh Allah Bapa di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu itu senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Walaupun mereka mengikuti ibadah di rumah,
tapi tidak mengurangi sukacita mereka dan iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan masih memperkenankan kami boleh mengadakan ibadah minggu kami pada saat ini, dan kami boleh melayani Tuhan dan pelayanan kami yang terbatas ini. Biarlah kiranya Tuhan sempurnakan semuanya itu, supaya itu menjadi kemuliaan, pujian dan hormat bagi Tuhan, dan menjadi sukacita bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan pada saat ini, pada masa-masa sulit pandemi COVID-19, yang terdampak dan terpapar COVID, yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah, ataupun di rumah sakit, seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami Tuhan, dan juga mungkin yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami. Kami mau serahkan mereka semua ke hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, biarlah Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Walaupun keluarga melakukan segala usaha pengobatan buat keluarga, buat saudara mereka, tapi itu semua hanyalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada jemaat Tuhan. Demikian juga Tuhan pada saat ini, kami berdoa juga dalam situasi kami pada saat ini Tuhan, yaitu buat pemimpin kami, supaya dengan hikmat daripada Tuhan, mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami boleh merasakan kepedulian pemerintah kami kepada masyarakat, dan kami masyarakat juga boleh taat dan tunduk akan aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah kami dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh jemaat Tuhan, jemaat HKBP Kebayoran Lama, ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam segala pengharapan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala sukacita mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ni hata ujahan ni peleata mingguon ima sian Heber 10 ayat 15 saat rodi 10. Marhite-hite ibana mata pelehon totong tudebata pelean puji-pujian ima parbue ni bibir akan namar hatopoton goarna. Alai unang malupa mo mabahin na ringgan, dohot mangulahon asin ni roa, ay dihalomon debatado, at kapelean nasongoni. Tapasat mapeleata, turia dohot pusat, buhut marende, sian buku ende nomor 656 ayat sada. Parhaha maranggion. Jongjong mahita saluhutna, katanya konma peleata. Alede bata amanami na di Banua Gicang, kodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggan dohok nasa ulibasa na moliutus, upasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo mega be uap na husus di julong, pasu-pasu may jala ramoti, asa uparhasiak kami pilihanon,
Patibulon haracang muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utagdahami gudang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai penerbadia maguarmu, sero maharajaunmu, sesaut malomoni roham di Banua Tungaon sengon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami sengon panisa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangabu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaurkon ma damena tutordim. Amin. Kami perhobas kebaktian Minggu tanggal 1 Agustus 2020 di Huriata HKBP Kebayoran Lama pasahaton tusude ruas ni Huriata selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas. Oke, Mang Inang, mau lihat deh, di close di YouTube, isok kita muse, dengan merdalan parsaurata, nang peterlabata mulaya teh, giat mah tu minggu naro, semakin dengan muse pelayanata. Jadi asa tertutup